Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, saya kembali mengajak kita semua untuk menyampaikan doa kepada saudara-saudara kita di Palestina karena masih berada dalam kedukaan yang besar akibat gempuran dari Israel. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفر والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وسيد سملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر على مجاهدين أعدائنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendoakan saudara-saudara kita yang dilanda masalah peperangan. Kita dile bayangkan Bapak sekalian kalau rumah sakit dibom bae. Onrona ke situ malah saya wedingi le jaga-jaga itu malah saya ternyata rumah sakit pun dibom. Ya tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya dia itu na cocok magasane kita merasa apa karena itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Bapak sekalian, kemarin kita menceritakan salah satu hadis dari kitab Syarah Arba'in, kitab Imam Nawawi. Di situ kita membicarakan mengenai hadis yang ke-19 adalah An Abi Abbasin Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak ihfazillaha tajidhu tujahak. Iza sa'alta fa'aslillah wa iza sta'anta fasta'in billah wa alam annal ummata law jama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in kad katabahu Allahu lak wa anijtama'u ala ayyudarru
wa nijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in kad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhub. Rawahul Tirmizi, dari At-Tirmizi. Kemudian Bapak sekalian, ini habis dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abbas ini adalah Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah, sudah kita sampaikan lalu, yang sempat didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bicumupin ya doangan do nabita, Allahumma faqihhu fiddin. Opuan elengi pat disengeng iro Abdullah bin Abbas. Wa 'allamahu ta'wil, kemudian berikan dia pemahaman untuk mentakwil Al-Qur'an. Jadi sahabat Nabi yang masih kecil sudah dibimbing oleh Nabi dan didoakan oleh Nabi. Kemudian jemaah sekalian, kita sudah sampaikan dulu, ihfazillah yahfazka, jagai pungan Allah Ta'ala, majeputu pungan Allah Ta'ala na jagai toko. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagai pungan Allah Ta'ala, majepu kamu jagai pungan Allah Ta'ala, si bawa ku tu pungan Allah Ta'ala. Nasi bawai ki pungan Allah Ta'ala, nak jaga pungan Allah Ta'ala. Nah, yang lalu kita sudah sampaikan itu bahwa ada 4 poin tentang bagaimana menjaga Allah, yaitu menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqullaha man istata'tum. Jadi bertakwalah kalian, kata Allah, sesuai dengan kemampuan kamu. Ya, jangan sampai kita melakukan pemaksaan diri maka demi itu ngapi pada Nabi tak, ya, tidak harus seperti itu. Tapi kita hanya mencontoh beliau, apa yang dilakukan beliau, apa yang dipahami beliau dalam kehidupan ini, yaitu yang kita contoh. Tidak harus sama, tidak harus persis dengan beliau. Tapi maka cuki munrinda, ya menurut kadar kemampuan kita sebagai manusia, bukan nabi, manusia bukan sahabat, manusia bukan tabiin. Ya, manusia bukan tabi'in, tandaki pandrita lopo. Jadi kira-kira ini reyulewe, nah, dalam sebatas kita lakukan. Bukan berarti maka ini yulei deni pigau dalam hal kewajiban, tidak. Tetap kita melakukan. Mungkin salat kita tidak sama dengan Rasulullah. Mungkin kalau Rasulullah salatnya agak panjang-panjang bacaannya, sampai kalau dia salat sendiri, salat tengah malam, ya panapaja dari kubur ya jina. Ya, mungkin kita tidak seperti itu. Tetapi mungkin kita tetap salat, ya. Jadi kira-kira Nabi selalu salatnya, witirnya, nanti dia salat kalau sudah tengah malam, ya kira-kira di witirita. Kata Nabi, kalau kamu tidak mampu bangun tengah malam, maka salat witirlah sebelum kamu tidur. Yaitu dari pigau, yang penting itu mau witirimu. Kira-kira kalau Nabi salatnya sampai 11 rakaat, mulai jam 00 sampai jam 4, ya kira-kira ini dia itu kapayul 5 koro, ya. Jadi memang ada perbedaan kita dengan Rasulullah dalam sisi manusianya mungkin sama, mandre mutoi, mabene mutoi, joka-joka mutoi mita gesene, tapi kita di sisi lain ada perbedaan karena dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan ya man istata'tum, sesuai dengan kemampuan kita menjalankan ibadah ini. Kemudian yang kedua, meninggalkan semua larangan. Ya, berupaya terus kita mengetahui mana halal, mana haram-haramnya ini yang dalam agama, ya kita berusaha meninggalkan itu. Itulah sebagian menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempercayai kabar yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sidi itu bagian nih, sidi itu bagian bahwa menjaga Allah itu adalah mempercayai apa yang disampaikan Allah. Jadi kemakari Allah Ta'ala, zalikal kitabul la raiba fi, dalam kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, ya harus tidak ada keraguan. Ya dia cuma kada kiai apa ya kira-kira pigawi yang irokan nabi ini teneki nabi, irokan pandrita teneki pandrita, tidak seperti itu. Ya, apa perintah Allah ini kita berusaha meyakini, kemudian kabar itu betul-betul adanya kalau dari Allah dan Rasulnya. Ya.
Kemudian yang keempat, beribadah dengan tata cara yang sudah diajarkan. Ini juga menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ibadah ini melom ini takipung Allah taala taat atau tidak, itulah persembahan kita. Itulah makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Ada meloi persembahkan, kira-kira kita mempersembahkan apa kepada Allah? Ya, kita mempersembahkan satu al-Islam, ketaatan, kepatuhan. Itulah persembahan kita. Maka semua ibadah yang dituntunkan Allah dan Rasulnya itu membutuhkan ketaatan. Tidak ada bentuk peribadatan itu hanya maunya kita, elo-elo tadi gagal. Dia menuntut ketaatan. Ini agak sedikit konsisten. Ya, mesti taat menurut betul aturan yang ada. Makanya kita memahami bahwa yang keluar dari aturan dari persoalan ibadah itulah bid'ah. Itu yang dipahami kita. Ya, maka dero nareko masalah ibadah atau akidah dia tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ditambah atau dikurangi, itulah bid'ah. Tetapi kalau persoalan syiar, persoalan muamalah yang lain yang kira-kira tidak harus seperti itu, ya boleh-boleh saja. Jadi ini dalam hal tata cara. Saya berikan contoh kemarin Bapak sekalian, yirko majenneki sebenarnya syarat untuk salat. Karena salat adalah ibadah untuk menghadap Allah. Maka syaratnya salah satunya adalah majenne, berwudu. Nah, kenapa harus berwudu? Di situ pertanyaannya. Magin atau majenne agak katana pung Allah Taala. Akatana pung Allah Taala na suruh ki majenne milu kina pacingi. Nah, sebab milu ki mangolo di sat yang bersih. Maka kita harus mape paci jolo. Masa macari paki belum. Makanya yang dibersihkan itu tidak seluruh badan. Ada perwakilan. Perwakilan itulah yang merupakan syarat yang harus dibersihkan. Bersih dalam apa? Bersih dalam arti macari paki boleh lahirange, macari paki boleh dari batin kita, macari paki boleh dosai. Tangan ini dicuci bukan hanya karena semata-mata kotor lahiriah, tapi tangan ini sampai ke siku angka dosa napi gau. Sehingga Nabi menyatakan mak dunu yiro dosana tu mak jenne pade wiro wayi mabuangi pole limana. Maka begitu juga dosanya itu. Kenapa ini harus dibersihkan? Karena ini adalah akan menghadap Tuhan, akan menyembah Tuhan. Inilah kita mau persembahkan. Jadi pada saat diangkat tangan dalam keadaan berdosa ini tangan, maka ini tidak ada gunanya salat kita. Ini tuh dega gunanya sempajaknya dari kusale jinde. Tapi na pandang inting itu diperdebatkan ini bukan pasal perdebatannya, tapi pakai sengiban di jenne tak. Ya, ketaatannya di situ dari kemakari pungal Allah Taala, dari komajenneko, ya, dari komajenneko, maka apa namanya pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai sikumu, ikuti betul itu ketaatan. Sepele kelihatan, sepele ada mirogagae, tapi masalahnya taat ke tidak atau tidak. Paturuki galoiro ajaran Nabi yang disampaikan Nabi kita atau tidak, atau ajaran Al-Quran. Ya kumaturuki maka bisa laptusiku kemudian sapu itu bisa itu ngiro. Jadi aja nah sekedar makadai gosok-gosok, tidak seperti itu. Karena ini persyaratan masuk ibadah sholat, maka tepakas singtong. Wa arjulakum bilal kabain, dari kumakadai Nabi tero kesana korangi makadai bisa jemu latu mata jemu, kemudian Nabi menambah selesai jari-jarimu bisa itu ngiru aja mau bolok-bolok bawangi. Karena maksud taat itu akan dibersihkan dosa pada daerah kaki. Iku makadai Nabi akali momoko iso waye akali momoko ngako supaya yero mapacing itu dari lahiriah mapacit tu yero timi pule dosa-dosa apa angkat tu dosa pigau mabaciki dan sebagainya, bicara caripat, bicara peroki mesti angkat dosa pacing yero pamelo kut mabaca-baca ke Allah Taala melo ko rampe-rampe baca-baca melo ko rampe Allahu Akbar dan sebagainya. Nah itu ketaatannya.
Nah itulah yang beribadah kepadanya dengan tata cara yang diajarkan. Maka turu mas sempaja ki, maka dia nepung Allah Taala kutama ko masigi pakai amir makasinge, dia maka pakai masuli pakai makasinge. Yang mana yang bagus ya kita sudah tahu yang mana yang bagus. Menurut kita itu bersih suci, itu yang bagus. Ya jangan pakai pakaian yang tidak bagus menurut kita dan menurut tradisi. Apakah itu menurut tradisi pakaian dan makasing menurut kesepakatan adat kita ay majair pakaiannya roh. Tapi pakai betul ya itu juga harus diperhatikan. Maka dengan Allah Taala tamak masih bani Adam pakai pakaian makasing. Nah itu yang menjadi persoalan kita persembah kita masuk di sholat. Maka dia pun nabita ya kota kabir ilham ko pangolo ko Ka'bah pangolo mana yang lemu Ka'bah tetap ko pagkasingi tetap ko mulai tetap kemudian takabir ko lapasnya Allahu Akbar akan aku Allahu Akbar pangka biasa maka digeselir kata lapas Allahu Akbar ya ulama sepakat tidak bisa itu sudah lapas Allahu Akbar maka Nabi tak maka takabirmu ya pasti lempui lenganmu sejajar lenganmu ya ini berbeda ada yang katakan sejajar depan ada sejajar samping ya ada sejajar atas itu sejajar juga jadi maka dipangulu pala limamu jari-jarimu mangulu kabai ya maka Nabi tak pangulu ke pangulu limamu kabai aja umpakui apa ini ketaatan meluki jaga pengalat Ta'ala meluki jaga syariatnya pengalat Ta'ala tapi yang enggak remeh mi maka dipangoloi jangan direnggangkan parah Pak kemudian maka dipelempu mau kepelempu aja untuk kelima mau keteknya Allah Akbar pakai jaga itu lima mau angkat tu maka ada sejajar ini ya apa sejajar aja tuh sini wan maka Allah Akbar ini tidak taat jadi sempajangnya mupe rumah pemula jenek sampai sholat kita ingin mempersembahkan kepada Allah itu loh ihfazillah ya fazka jadi jagai pengalat jagai syariat na pengalat Ta'ala dan banyak sekali jamaah sekalian ya termasuk kalau kita bersedekap ya bersedekap kan dalam hadis itu bersedekap 3 tempatnya ada di dada bukan ada di dada dan ada di perut dan ada antaranya iku maka dia ukur arom pokoknya perut kamu perutmu kemudian kamu pegang tanganmu boleh meletakkan dan menggenggam 2 hadis itu iku maka dia meletakkan begini boleh meletakkan di punggung boleh karena meletakkan iku maka dia menggenggam katan niwi aja sih mutambai maka dia boleh juga di siku ini tidak boleh ini tidak taat maka menabita letakkan pergelangan bawah tapi mereka tuh dia paham kasih asal begitu. Nah inilah bagaimana caranya menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi roh ibadai akatana kita ingin mempersembahkan ketaatan kita matur tungamu gaji ya melu tungamu ga patuh dengan aturan ini. Nah dilatih kita dalam aturan yang ringan-ringan majene apa tuh biasa majene pokok bamiliman ya ini kan tidak patuh ya tidak patuh nah pejene ada beda nama turu apalagi sempajana maka dai nabita iru imangnya kacuri mangnya ya ku takabir imangnya takabir toko ya ku ruku imangnya ruku toko ya ku suju imangnya suju toko mega apa tahu purani suju imangnya tudang imangnya suju mupi nama kita ini tidak taat baru kita diajari mengikuti imam cara taat kepada imam jadi romega pamega tero na nasangir makadaku sujud terakhir tawe pamegai kasratud doa kalau kamu sujud perbanyak doa Nabi tidak pernah memilah sujud pertama sujud kedua sujud terakhir tidak ada perbedaan pada mana jadi kumelogi pamit taiwi ya atau pamit mana nih aja na terakhir nih tapi mereka tahu imangnya itu dan imangnya ada sujud mupi ini tidak taat melo di assalamualaikum imangnya paminre nah ya kumelo ki makur masuk jangan liale ki apa saja tidak taat dengan imam
itu salat sendiri saja. Apa memang makruh aturan imangnya kecuri ya kecuri. Dia pun wala daling imangnya mangami di makmumnya. Aye mana nih? Pacaran melo terusin nabita. Imangnya lagi dia terusin. Nak maturun lo imangnya, maturun lo nabita. Apa wala dol? Amin mana ni mondri. Pari pun diki mangami di pada wala daling mangami mangnya amin mangami toni. Sarek pemang si bawa ya minta malaikat nak dampang mana dosa tak Allah Taala. Jadi kalau imam tidak mau salat dengan imam, melu ki madiolo iwe pasti makanya nabita ni gini ki madiolo imangnya pada itu si polo ulunda gesan keledai. Si polo watak kalena tahu. Maksudnya itu tobengo. Ero keledai apa ulu lo polo na punai. Ya maknanya bodoh. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan ini ya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kemudian jagai pun Allah Ta'ala, nasi bawai itu pun Allah Ta'ala, jagai syariat pun Allah Ta'ala. Dijagai agesane ye amala-amala perintah pokok ya termasuk sunnah-sunnah. Ya termasuklah kalau misalnya kita ini salat rawatib, ya biasa saya sampaikan kemarin bahwa ni itu mulai bangun bola ke surga, salatnya salat sunnatnya dijelaskan dalam hadis itu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur an-nani, 2 rakaat sesudah maghrib arwani, 2 rakaat sesudah isya 10 nih, 2 rakaat sebelum subuh 10-2. Itulah orang yang yulle continue iro ijaga iro berarti jaga pengalat Ta'ala. Nah bangun ki pengalat Ta'ala matu bola ke surga. Itu rawatib yang selalu dilaksanakan Nabi. Angkamu tolenge magi ko yolona serai engka hadisnya Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Tapi tanya rawatib. Nabi memberikan penjelasan antara azan dan qamat boleh salat sunat. Liman sya yemeloe. Ulama sebagian menyatakan 3 umui tapi aja penenungan ni. Apa Nabi tadi nak pigawi? Ya tapi nak suruh mui kemelo ko pigawi. Kemelo ko ya. Di depan maghrib juga begitu. Yo lo maghribi liman sya. Tapi ajan tu cubi-cubi mau dimasuk pada sunnah itu. Ya tergantung pemahaman kita. Kemelo ki masuk jangan antara azan dan iqamah, silakan. Karena itu ada hadisnya. Jadi Bapak sekalian, nah sekarang keyakinan kita ini menjaga aturan-aturan Allah, menjaga syariat-syariat Allah, insyaallah najaga ki pengalat Ta'ala. Agar bentuk najaga ki pengalat Ta'ala. Yang pertama, najaga ki pengalat Ta'ala dalam hal urusan dunia. Najaga ki itu bagus pengalat Ta'ala dalam urusan. Biasa mi dia tu yakin, kita kurang yakin. Ini tu biasa kata ya kau kedai waktu mesempah je ni. Ami gempa pengali. Dia tinggalkan itu karena yakin maka dia ujaga pun Allah Ta'ala, ujaga dia gesene, ujaga ia pun syariat pun Allah Ta'ala, nak jaga ke pun Allah Ta'ala dalam hal urusan dunia. Dia nanti nak cuci nak terusi rolinona ya kecuali memang darurat, ada hal darurat ya tidak boleh, harus kita kerja. Misalnya lagi engkau tahu malolona mupir biasa magalak-galak muki naupan deta jaga pun Allah Ta'ala waktu malolota ai angkat tu kita matu waki mesti dupero tapi tak ki pengalat Ta'ala apa dia menjaga pengalat Ta'ala, dia menjaga pengalat Ta'ala. Tapi neret koin itu ke hadisnya 7 golongan itu mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak muda yang terkesan hatinya di masjid, artinya rajin beribadah. Anak muda yang rajin maksudnya iya anak muda merajin jaga pengalat Ta'ala, nah jaga syariat pengalat Ta'ala ini dapat naungan. Kayak aku tu matu mas sumpah je kalau kadaki matu ame meni macawe ni mati. Ia ku anak muda malampe mupa jok kana, mega mupa ke sana, mega mupa godaan-godaan na. Ia ku tu matu na mati ni akie, mati ni lampu sentrik matai, ne mapat din lakka dan sebagainya dina ne yulina. Jadi ia tu makasih dia meni tapi alhamdulillah tu makasih mu. Ia ku anak muda ya maka lama mupi godaannya juga masih banyak. Makanya Allah juga mencela orang tua
yang masih mengikuti kehidupan duniawi yang terlalu banyak. Matuan una imu patung pigau, ya kira-kira begitu. Ada suatu qadi al-qadi Abu Thayyib At-Tabari As-Safi, ini ulama Safi pada usia tuanya itu dia masih kuat ya. Dia kemudian makadai hadhihi jawari hafaznaha anil ma'ashi fi shigar. Jadi karena sang anggota tubuh ini, anggota tubuhnya nasardiolo wat ijage mupi wat tunna malolo ki. Nah jadi wat tunna malolo. Nah, sehingga fahafazahallahu alaina fil kibari. Sehingga balasannya siro ya pun Allah taala. Nah jaga itu iwa tak kalit wat tunna matoki. Titi gari ko malolo mupi na magala matungkang. Magala minum, magala masabu-sabu. Tajangi matu-matuan rokok mati itu. Aja mau itu hukum alam dia sudah dicipta sunnatullah itu. Tapi kung kamu tuh jaga lengi pun Allah taala, na jaga pun Allah taala. Insyaallah na jaga pun Allah taala. Kemudian makotoro sebaliknya ko aga sene na curebiangi ronang ka tomatoa, angka kitu biasa mita tomatoa. Ya kalau lo kasih jok kaleale dega perhatikan ni lele ni kami melulu, lele ni mengemis, lele ni maga. Dia sakit-sakitan dan sebagainya. Ah itu sih dipertanyaan ini rumah gini makro. Wad dijaji waktu ni rubi magala, maga senda dan sebagainya. Tulu na curabiangi pun Allah taala. Dia na jaga pun Allah taala. Dia na jaga syariat pun Allah taala. Maka dia kesendiri pandrita ta Inna hadza dayya Allah fi sugrihi. Irna seriol waktu malolona dia na jaga pun Allah taala. Padayahullahu fi qabrihi. Sekali na malupoi biar katuku pengalat Allah. Waktu na meru bagala de nang kan mo na renengar-rengar na pengalat Allah bang ita wede je gaga. Angkan atau muli kartu mas sumpajang de je na newa mita we. Ipakewe konggota yang kartu mas sumpaja jolo tu ini. Mas sumpajang muku persoalan maga sumpajang mas sumpajang muku jolo. Pangkat je tahu tu maga seneng kada ayam tu mas sumpah jadi sekretari maga sumpajang ini pikiran salah juga ini. Asum paja muka jolo mak jende muka jolo ya ko salai mati di pakasing suju muka jolo ko suju imangi suju to ko insyaallah berbeda itu si iblisi apa itu iblisi dia namanya suju ya ko masum paja muka mon di pakasing ya jadi kon ketemu lagi masum paja di mana nge keluarga tang ketemu di tapudai kada lalu ko ya nek keluar mu terima decing nanul ke masum paja. Nah kemudian yang kedua jamaah sekalian, agak pindah jaga pun Allah taala, na jaga pun Allah taala keturunan tak. Ini juga kita kadang tidak yakin. Karena pun Allah dalam surah Al-Kahfi itu ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Jadi engkir anak-anak pesi di kampung ero anak yatim, ero tuna Nabi Musa si Nabi Khidir ero. Itu tembok itu ternyata tembok miliknya nero anak yatim. Nah dalam nero di situ ada harta karun dengan malai. Agak sebab nero dijaga ro gagai orang perang nero anak yatim wa kana abuhuma salihan. Ternyata ambona orang saleh. Tu najagawi pun Allah taala, malah dan najagi pun Allah taala. Farada rabbuka ayyabluga shuddahuma wa yastakhrijakan sahuma rahmatan mir rabbik. Maka ini anak kedua ini tadi ini ya diberikan sampai dia tunggu dewasa dijaga waran-paranna. Termasuk tadi najaga itu keturunan ta bagus sekalian. Ini anak-anak ta nareko dijaga itu pun Allah taala. Ya kibawan nih. Ya kibawan nih. Tanpa berdoa pun najagi pun Allah taala najagi keturunan ta mabile anak ta mabile ajatan insyaallah najagi pun Allah taala tidak usah kita merasa ragu nah sebab ijagi pun Allah taala nah kamu jagi pun Allah taala najagi ko najagi waran paramu najagi agamamu najagi keturunanmu najagi anak-anakmu najagi isik bolamu ya yakinlah kita itu ahfizillah yahfazka hafizillah tajidhu tujahak. Nah kemudian yang terakhir Bapak sekalian yang mengenai masalah agar elona Allah taala ini dalam surah Qaf bisa kita buka nanti. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Maka di Allah taala yana janji lokoi kemana tuh
yang selalu kembali kepadamu, awwabin habiz, orang yang memelihara, yang selalu kembali bertobat kepada Allah dan memelihara aturan-aturan Allah. Itu janji Allah pasti nasa janji na Allah Ta'ala. Di kemelo kirunti roh janji ya, kemarin kita pelihara apa-apa yang kita amalkan untuk melihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak sekalian, karena waktu kita sempit sekali ini, yang insyaallah kita sampaikan hadis selanjutnya nanti adalah berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadis itu. Ina kapal yang jelas si peringerangan memari pengalat Ta'ala, kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, napa barakah itu telinga naiki pada jaga pengalat Ta'ala, na jaga itu pengalat Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.